Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syahranide, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan dengan topik pemberian obat eksim. Topik yang akan saya bahas di sini mulai dari pengertian eksim, tujuan pemberian obat eksim, jenis obat eksim, indikasi dan kontraindikasi, dosis obat eksim, efek samping obat eksim, interaksi obat eksim dengan obat lainnya, dan hal-hal yang harus diperhatikan bila mengonsumsi obat eksim. Langsung saja saya masuk ke materi. Jadi, pengertian eksim yaitu reaksi alergi pada kulit yang ditandai dengan timbulnya warna kemerahan dan rasa gatal-gatal. Kondisi ini menimbulkan rasa tak nyaman serta mengganggu penampilan. Tujuan pemberian obat eksim. Penanganan eksim utamanya bertujuan untuk meredakan gejala yang muncul sekaligus menghindari faktor pemicu. Dapat dilakukan dengan mengganti sabun, menggunakan pelembab kulit setelah mandi, atau tidak menggunakan kain yang bisa menimbulkan ruam. Adapun jenis obat eksim yaitu kortikosteroid, tacrolimus, dan antibiotik. Indikasi dan kontraindikasi obat eksim. Yang pertama, indikasi obat kortikosteroid. Indikasinya tidak ada. Kontraindikasinya ibu hamil, ibu menyusui, penyakit jantung, dan gangguan fungsi hati. Yang kedua, tacrolimus. Indikasi pasien pasca transplantasi ginjal, liver, atau jantung. Kontraindikasi pasien dengan riwayat hipersensitivitas. Peringatan yang harus diwaspadai adalah kondisi imun pasien yang menjadi rendah, karena tacrolimus adalah imunopause suppresan. Yang ketiga, antibiotik. Indikasi infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, uretris gonokokal yang tidak berkomplikasi, dan sterfitis. Kontraindikasi wanita hamil dan menyusui, anak-anak yang belum puber. Adapun dosis obat eksim. Yang pertama, kortikosteroid. Betametason tersedia dalam konsentrasi 0,25%, 0,05%, dan 0,1%. Pembagian masing-masing pasien akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Oleskan betametason 1-3 kali per hari selama 2-4 minggu atau hingga kondisi membaik. Yang kedua, tacrolimus. Anak-anak usia lebih kurang 2 tahun, oleskan tipis 2 kali sehari selama 3 minggu. Dewasa, oleskan tipis 2 kali sehari selama 2 minggu. Yang ketiga, antibiotik. Infeksi kulit 400 mg sehari selama 7 hari. Adapun efek samping obat eksim. Yang pertama, kortikosteroid menyebabkan natrium dan cairan bertahan dalam tubuh. Hipertrikosis, telangiektasis, dispigmentasi. Yang kedua, tacrolimus, perih, gatal, rasa terbakar, radang, folikotel. Yang ketiga, antibiotik, reaksi alergi, infeksi jamur, kerusakan jaringan ikat, resistensi antibiotik. Interaksi obat eksim dengan obat lainnya. Yang pertama, kortikosteroid. HIV/AIDS, infeksi herpes simplex pada anak, tuberkulosis, masalah perut atau usus, dan diabetes. Yang kedua, tacrolimus. Obat antivirus, vancomycin, aciclovir, obat diuretik, hemat kalium. Yang ketiga, antibiotik, neomycin, pil KB, digoxin, estrogen, vancomycin. Hal-hal yang harus diperhatikan bila mengonsumsi obat eksim. Yang pertama yaitu mengetahui aturan pakainya. Yang kedua, dosisnya. Ketiga, caranya. Dan yang keempat, waktu penggunaan obat agar obat bisa bekerja optimal. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya akan
mereview kembali tentang materi yang saya bawakan. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa-apa saja jenis obat eksim? Baik, jenis obat eksim yang pertama itu ada kortikosteroid, yang kedua tacrolimus, dan yang ketiga antibiotik. Baik, betul. Yang pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan obat eksim. Efek samping dari obat eksim itu, pertama jenis obatnya kortikosteroid, itu menyebabkan natrium dan cairan tertahan dalam tubuh, hipertrikosis, telangiektasis, dispigmentasi. Kalau jenis obat yang kedua itu tacrolimus, ada perih, gatal, rasa terbakar dan radang folikokel. Dan jenis obat yang kedua itu antibiotik, ada reaksi alergi, infeksi jamur, kerusakan jaringan ikat, dan resistensi antibiotik. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian Ibu dalam acara penyuluhan ini. Semoga dengan acara ini kita dapat mengetahui lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.